Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan kepada para hambanya sesuai dengan kadar yang paling baik untuk kehidupan para hamba. Allah turunkan hujan serintik demi serintik, setahap demi setahap, agar mereka bisa memanfaatkan hujan yang Allah turunkan. Sebagian terserap di dalam tanah dan sebagian mengalir di sungai, sebagian ditadai oleh manusia, mereka bisa memanfaatkan dengan maksimal. Demikianlah bagaimana gambaran Allah menurunkan rizki kepada para hambanya. Allah turunkan rizki secara bertahap. Allah turunkan rizki sedikit demi sedikit, yang itu merupakan kondisi yang paling nyaman dan paling cocok untuk para hamba. Allah tidak turunkan hujan sebagaimana layaknya air terjun. Allah tidak turunkan hujan sebagaimana layaknya banjir yang datang secara tiba-tiba. Kita bisa bayangkan, andaikan hujan itu diturunkan oleh Allah sebagaimana layaknya air terjun, mungkin akan banyak sekali bangunan-bangunan yang ada di muka bumi ini yang hancur. Demikian pula ketika Allah datangkan air sebagaimana layaknya banjir bandang, mungkin akan ada banyak sekali makhluk yang binasa. Hal yang sama juga terjadi pada rizki yang Allah berikan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rizki secara bertahap agar itu menjadi kondisi yang terbaik bagi para hamba yang menerimanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di surat Asy-Syura, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin 'ala ma yasha." Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki kepada para hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah Ta'ala turunkan rezeki itu sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya Dia zat yang maha mengetahui dengan detail, maha mengetahui apa yang ada pada kondisi hambanya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita menyadari Allah berikan rizki kepada para hambanya dengan kadar tertentu, dan itu sesuai dengan kondisi yang terbaik bagi para hamba, maka berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lain. Ada sebagian di antara hamba yang dia diberi oleh Allah rizki yang banyak dan dia bisa memanfaatkannya dengan maksimal, hidupnya hidup dengan baik. Sebaliknya ada sebagian di antara hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki dengan jumlah yang mungkin lebih sedikit, dan itu yang terbaik baginya. Sebagaimana bisa kita lihat di masing-masing daerah punya curah hujan yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki curah hujan yang banyak karena memang kondisi itu cocok baginya, dan ada daerah yang mungkin curah hujannya lebih sedikit, dan bahkan ada daerah yang jarang sekali mendapatkan hujan. Demikianlah kondisi yang Allah berikan kepada para hambanya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi SAW memberikan sebuah nasihat akan bahaya sebuah penyakit yang diistilahkan oleh para ulama dengan penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta?
ingin cepat sukses sebelum waktunya. Hanya karena penyakit semacam ini, banyak sekali manusia yang kemudian mengkonsumsi sesuatu yang haram karena dia kejar target sebelum saatnya. Dia pengen cepat punya rumah, dia pengen cepat punya kendaraan, dia pengen cepat kelihatan orang yang sukses, sampai kemudian dia menggunakan cara yang dilarang oleh syariat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril alaihissalam, membisikkan dalam hatiku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia telah menggenapkan seluruh jatah rizkinya, wa tastaqbila ajalaha, dan dia telah memenuhi seluruh ajalnya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya rizki itu berbanding lurus dengan ajal yang Allah berikan kepada hamba. Sepanjang dia hidup, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jatah rizki baginya. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah nasihat, fala tastabti'u anha. Janganlah kalian memiliki sifat istibta'. Bagaimana bentuk sifat istibta' itu? Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Dan kita bisa lihat, hampir semua maksiat yang dilakukan oleh manusia dalam urusan muamalah, sumbernya adalah penyakit istibta'. Baik transaksi riba atau transaksi gharar, mereka yang praktek judi online, mereka yang melakukan praktek korupsi, mengambil harta yang bukan haknya, dan segala upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mendolimi orang lain karena dia ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Nabi SAW ingatkan, fala tastabtiu anha. Janganlah kalian punya penyakit istibta', ingin cepat mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya. Kita bisa saksikan banyak sekali orang yang mungkin belum saatnya punya rumah, akhirnya dia nekat dengan melakukan transaksi KPR ribawi. Banyak orang yang mungkin belum waktunya punya kendaraan, sehingga dia melakukan praktek leasing ribawi. Banyak orang yang ingin naik pangkat dan jabatan, tapi dia lakukan dengan cara yang tidak normal. Dia mungkin main sogok dan seterusnya. Banyak orang yang belum saatnya menang proyek, namun kemudian dia ketika mengikuti tender, dia bermain di belakang dengan kemudian memberikan suap kepada petugas dan seterusnya. Semua itu terjadi kenapa? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu, ingin sukses sebelum waktunya. Rasulullah SAW ingatkan bahwa yang namanya rizki sudah ada jatahnya. Sehebat apapun usaha manusia untuk mendapatkannya, pasti tidak akan menggeser jatah rizkinya. Meskipun dia mendapatkan, belum tentu itu akan menjadi jatah rizkinya. Karena yang namanya rizki dengan ajal itu berimbang. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada hamba sesuai dengan kemampuan masing-masing. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Karena kalau kemudian rezeki itu dilapangkan oleh Allah seluas-luasnya, tentu tindakan kezaliman dan melampaui batas akan banyak terjadi di muka bumi. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu datang ghanimah dalam jumlah banyak yang dibawa oleh pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ghanimah yang berasal dari Bahrain. Kemudian Nabi SAW membagi ghanimah itu kepada para sahabat dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidaklah takut kondisi fakir menimpa kalian. Karena terbukti para sahabat, orang-orang terbaik, mereka berhasil ketika mendapatkan ujian kefakiran. Perjuangan mereka bersama Nabi SAW di Mekah, awal-awal di kota Madinah, dan beberapa perjuangan yang lainnya, mereka dalam kondisi penuh keterbatasan, dan sahabat berhasil. Lalu Nabi SAW mengatakan, fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidaklah menakutkan rasa fakir itu menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum antu besata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian, fatanafasu kama tanafasuha,
lalu kalian berlomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang masa silam berlomba untuk mendapatkannya. Dan kalau sudah dalam kondisi seperti itu, fatahlakun kama halaku, maka kalian akan menyimpang dari agama sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Dan demikianlah realitanya jamaah. Banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam masalah agama. Sebabnya adalah karena manusia ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah pesan, khudhu ma hulla wada'u ma hurrim. Tinggalkan apa yang dihalalkan, tinggalkan apa yang diharamkan, dan ambillah apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah batasan hukum. Di sini ada realita dan di sana ada hukum. Bagaimana sikap yang benar? Halal haram telah ditetapkan, maka kita sebagai mukmin yang sadar akan ada kehidupan yang kedua, kehidupan di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan saran, khudhu ma hulla, ambillah apa yang dihalalkan, wada'u ma hurrim, dan tinggalkan apa yang diharamkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah berkaitan dengan bagaimana para sahabat memahami konsep rizki semacam ini. Pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyediakan sebuah harta yang beliau niatkan harta ini akan dikasihkan kepada orang yang dia kenal, namanya si A. Kemudian harta itu ditaruh di luar, benda itu ditaruh oleh Ali bin Abi Thalib di luar. Tiba-tiba si A ini mengambil benda tadi. Si A mengambil benda itu tanpa sepengetahuan Ali. Artinya status perbuatan si A, dia telah maling benda itu, dia telah mencuri benda tersebut. Maka dicarilah siapa yang mengambil, akhirnya ketangkap, ternyata yang mengambil adalah si A, dan kemudian benda itu pun diambil karena dia, si A ini telah membawa benda itu dengan cara yang tidak legal. Lalu apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Beliau menyampaikan ketika si A ini ketangkap, aku sudah punya rencana untuk memberikan benda ini kepada dia. Andaikan dia sabar, maka dia akan bisa mendapatkannya dengan cara yang halal. Tapi karena dia nggak sabar, dia ambil harta itu dengan cara yang haram. Artinya begini jamaah, anggaplah jatah rizki kita misalnya, dari mulai lahir sampai kita mati totalnya adalah 1 triliun misalnya. Dari 1 triliun jatah rizki yang Allah sediakan untuk kita dari mulai kita lahir sampai kita mati. Apabila 1 triliun itu kita sabar dan kita hanya membatasi diri dengan yang halal, pasti semuanya akan dipenuhi oleh Allah dengan jumlah segitu dan gak ada yang bernilai dosa. Namun ketika sang hamba itu gak sabar, lalu dia mengambil sesuatu yang haram, tetap 1 T gak bakalan geser, cuman mungkin warnanya ada yang berbeda. Andaikan dia sabar dan dia hanya mengambil yang halal, semuanya berwarna hijau misalnya, nggak ada yang bernilai dosa. Tapi begitu dia mengambil yang haram, mungkin ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, ada syubhat yang dia ambil, ada haram yang dia ambil, tetap nggak geser, cuman ada bagian yang dia dapatkan dengan cara berdosa. Karena rizki tidak bisa digeser jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rizki itu. Karena itu Nabi SAW melarang kita dengan keberadaan penyakit istibta, di mana ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, yang itu menyebabkan dia harus meninggalkan syariat yang telah dia ketahui, dia tinggalkan aturan-aturan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan sebuah pernyataan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai daripada jadi orang yang selalu sehat walafiat.
Ketika pernyataan ini sampai kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk salah satu di antara sahabat ulama yang memiliki banyak ilmu. Ketika kalimat ini sampai kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, maka sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu Aba Darda, semoga Allah merahmati Abu Darda yang telah memiliki pernyataan tadi. Amma ana, kalau saya pribadi, saya punya prinsip yang berbeda. Kemudian beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat indah, layak untuk kita ingat-ingat sebagai pesan bagaimana cara para sahabat untuk menjadi seorang hamba yang qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan. Barang siapa yang pasrah, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu, barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, lam yatamanna syai'an, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki, karena dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah qanaah. Dan orang yang memiliki qanaah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling beruntung, karena kebahagiaan itu ada di batin, bukan yang sifatnya dirasakan oleh fisik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima a'ta. Sungguh beruntung orang yang aslama, yang dia punya akidah yang benar, dia seorang muslim. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki oleh Allah yang cukup, sehingga dia enggak perlu meminta-minta kepada orang lain. Walaupun bisa jadi secara materi tidak lebih banyak dibandingkan orang lain, tapi dia cukup untuk hidupnya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia diberi oleh Allah hati yang qanaah terhadap rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Karena siapa yang qanaah jamaah ibarat orang yang menjadi raja, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kau punya hati yang qanaah, maka dirimu dan raja dunia sama saja, karena dia merasa telah dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita hati yang qanaah, hati yang selalu merasa kaya, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa puas dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanata as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.